Senja baru saja turun di kawasan terminal pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Langit memerah perlahan, burung-burung pulang ke sarangnya, dan hiruk-pikuk kendaraan mulai berkurang. Namun di salah satu sudut area terminal barang, sebuah truk kontainer berwarna biru muda dengan logo Siba Surya tampak baru saja parkir. Di balik kemudi, bukan pria gagah seperti biasanya, tapi seorang gadis muda dengan jaket lusuh dan topi rimba yang menutupi sebagian wajahnya, namanya Rara Amelia, usia 23 tahun. Ia adalah sopir truk lintas Jawa Bali, menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang, dan sikapnya sangat tenang. Tak banyak yang tahu bahwa meskipun ia terlihat seperti gadis biasa, Rara memiliki latar belakang luar biasa. Ia adalah atlet bela diri pencak silat tingkat nasional, dan pernah mengikuti pelatihan khusus bela diri taktis dari Satuan Wanita Brimob karena program kerja sama komunitas bela negara. Rara keluar dari kabin truk, menggeliatkan badan dan mengecek muatannya. Ia tahu hari itu ia harus melanjutkan perjalanan ke Probolinggo untuk pengiriman barang logistik. Tapi sebelum sempat melanjutkan, datang dua motor patroli polisi yang memberhentikan truknya secara tiba-tiba di luar pos resmi. 3 polisi turun dengan sikap arogan. Yang paling depan, berseragam lengkap dan berperut buncit, memperkenalkan diri sebagai Ibda Sugondo, ditemani 2 anggotanya, Bribka Mario dan Bribtu Ilham. Ketiganya terkenal di kalangan sopir sebagai oknum, penggerta lapangan yang sering memalak sopir pendatang. Apalagi jika yang membawa truk terlihat lemah atau bingung, Sugondo melangkah ke arah Rara sambil menyipitkan mata. Weh, sopir cewek? Gak salah nih. Truk segede gini dikemudikan anak kuliahan, katanya sini sambil tertawa. Bribka Mario menyusul. Cie, baknya jadi sopir ya? Biar kelihatan mandiri, tapi surat-surat pasti banyak yang kurang. Yuk, kita bantu periksa, ujarnya dengan nada meremehkan. Rara tetap tenang. Ia memberikan dokumen kendaraan, surat jalan, SIM B1, dan semua kelengkapan. Tapi Sugondo menggeleng-geleng, bukan soal surat. Ini parkir di tempat yang nggak boleh. Kami bisa bawa ke pos untuk ditilang. Tapi, bisa juga diselesaikan di sini. Paham, kan maksudnya? Dengan terang-terangan, Sugondo meminta uang, damai, sebesar 5 juta rupiah. Angka yang jelas tidak masuk akal untuk pelanggaran yang bahkan tidak nyata. Rara terdiam beberapa saat. Dalam pikirannya, ia tahu ia sedang berhadapan dengan aparat berseragam yang menyalahgunakan kekuasaan. Maaf, saya tidak salah. Dan saya tidak akan membayar apapun, ucap Rara tegas namun santun. Perkataan itu membuat Sugondo naik pitam. Ia merasa harga dirinya direndahkan oleh perempuan muda. Bribka Mario maju dan mencoba merampas kunci truk Rara secara paksa. Saat itulah, sesuatu dalam diri Rara menyala. Ia bukan hanya sopir, ia dilatih menghadapi ancaman. Dalam satu gerakan cepat, Rara menangkap pergelangan tangan Mario dan memutar sendinya ke belakang hingga terdengar bunyi krek. Mario berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur ke aspal. Bribtu Ilham yang melihat kejadian itu segera mengeluarkan tongkat dan berlari ke arah Rara. Namun Rara, dengan teknik tangkisan dan sapuan kaki hasilat, berhasil membuat Ilham terpental dan terbentur keras ke bodi truk. Tersisa Sugondo yang kini mulai panik, mencoba mencabut pistol dari pinggangnya. Tapi sebelum sempat mengarahkannya, Rara melompat ke arahnya, menjatuhkan pistol dengan tendangan rendah, dan menghantam dagu Sugondo dengan lutut, membuat tubuhnya terjungkal ke tanah. Beberapa sopir truk yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan mulai mendekat. Beberapa dari mereka merekam kejadian dengan ponsel, dan sorakan spontan terdengar. Wuih, itu bukan sopir biasa, bro. Kena batunya tuh oknum. Rara tak melarikan diri. Ia berdiri tegak di samping truknya, menunggu siapapun yang ingin mempertanyakan sikapnya. Ia tahu apa yang ia lakukan bukan semata-mata pembelaan diri, tapi juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang sudah terlalu lama membudaya. Namun Rara tidak menyadari bahwa video kejadian itu akan viral di media sosial dalam waktu kurang dari 1 jam, dan mengundang perhatian luar biasa. Termasuk dari atasannya di Siba Surya, dan lebih jauh lagi, dari jajaran atas kepolisian. Pagi harinya, suasana kantor pusat Siba Surya di Semarang mendadak heboh. Salah satu supervisor logistik, Pak Imam, menerima puluhan notifikasi video yang tersebar di media sosial dan grup WhatsApp sopir. Cuplikan gadis sopir truk biru yang menghajar 3 polisi arogan hingga tersungkur. Tak butuh waktu lama untuk Pak Imam mengenali truk dalam video tersebut. Loh, itu truk unit 17, truknya Pak Suyono, yang sekarang dibawa anaknya, si Rara. Seketika ruangan menjadi sunyi.
Para pegawai logistik saling pandang. Sebagian ada yang tak percaya. Rara, gadis sopan yang nyaris tak pernah bicara kasar itu? Dia yang mengangkat tangan seorang polisi berseragam seperti karung beras. Namun di sisi lain kota, tepatnya di Mapolsek tempat ketiga polisi bertugas, situasi tidak kalah panas. Kapolsek dan Kanit Provos sudah menerima laporan bahwa 3 anak buahnya babak belur setelah dikeroyok sopir wanita di pelabuhan. Tapi saat melihat video yang beredar, mereka tahu, ini bukan pengeroyokan, tapi murni bela diri 1 lawan 3, dan memalukan bagi institusi. Ibda Sugondo, yang menjadi pimpinan razia liar malam itu, masih terbaring di klinik karena rahangnya bergeser akibat hantaman lutut Rara. Bribka Mario tangannya dibebat perban, sementara Bribtu Ilham masih memar di pelipis. Kapolsek mencoba menenangkan situasi. Kita tidak boleh gegabah. Ini viral. Kita harus tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Mereka mengirimkan video ke Intel Polres. Dan hasil identifikasi membuat mereka terdiam lama. Nama, Rara Amelia, umur, 23 tahun, alamat, Semarang, Jawa Tengah. Status, tidak punya catatan kriminal, tapi anggota aktif komunitas bela negara. Pendidikan terakhir, D3 Manajemen Logistik, juara nasional pencak silat kategori seni tanding, dan lebih mengejutkan lagi, Rara pernah menjadi peserta pelatihan Perempuan Tangguh Bela Negara, sebuah program gabungan antara BIN, Brimob, dan Komunitas Transportasi Nasional. Ia bukan orang sembarangan, sementara itu, Rara tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia kembali ke Semarang untuk bongkar muatan, lalu singgah ke rumah sakit menjenguk ayahnya. Tak sedikit orang di terminal mengenalinya dan menyapanya dengan salut. Bahkan beberapa sopir wanita menjadikannya simbol keberanian, tapi kabar viral ini tak berhenti hanya di kalangan sopir dan kepolisian lokal. Media nasional mulai meliputnya dengan judul-judul mencolok. Gadis sopir hajar polisi korup, netizen sorak. Aksi bela diri gadis Sibasurya bikin malu institusi. Bukan main. Gadis ini hajar 3 polisi sekaligus. Akibat tekanan publik, Kapolres menggelar jumpa pers singkat. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki adanya pelanggaran prosedur oleh personel di lapangan. Namun publik sudah terlanjur kecewa, terlebih setelah beberapa warga pelabuhan memberi kesaksian bahwa razia itu memang ilegal dan kerap dijadikan alat pemalakan sopir truk luar daerah. Sibasurya juga angkat bicara. Direktur utama mereka, Pak Hendra, menyatakan bahwa perusahaan akan memberi dukungan hukum penuh terhadap Rara jika ada upaya kriminalisasi atas aksinya. Kami tidak mendukung kekerasan. Tapi kami mendukung kebenaran. Rara bukan pelaku kejahatan. Ia korban pemerasan dan membela diri dengan kapasitas yang ia miliki. Namun di balik semua itu, Rara justru merasa cemas. Ia bukan tipe orang yang suka sorotan. Baginya, ia hanya membela diri dan menolak diperlakukan semena-mena. Tapi kini, semua mata tertuju padanya. Ia tahu, ini belum selesai. Malam itu, ketika ia hendak menutup warung kecil ibunya di samping rumah, datang sebuah mobil Avanza hitam tanpa plat dinas berhenti di depan pagar. 2 orang berpakaian preman turun dan mendekat. Mbak Rara Amelia? Tanya salah satu pria tinggi berjaket gelap. Rara menatap mereka tajam. Sikapnya kembali waspada. Iya, saya. Ada urusan apa? Pria itu mengeluarkan kartu identitas. Dia anggota Propam, kami diminta mengawal Anda. Ada panggilan ke Polda Jatim besok. Bukan untuk diperiksa, tapi untuk dimintai keterangan. Wajah Rara tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia hanya mengangguk dan menjawab tenang. Baik. Kalau itu demi kebenaran, saya siap datang. Pagi itu, suasana di gedung Polda Jatim terasa berbeda. Banyak wartawan berkumpul di luar gedung, membawa kamera, mikrofon, dan secari kertas penuh pertanyaan. Semuanya menanti sosok yang dalam beberapa hari terakhir viral karena aksinya yang tak biasa, Rara Amelia, gadis sopir truk Sibasurya yang menghajar 3 polisi dalam insiden razia liar. Pukul 9, sebuah mobil Avanza hitam berhenti di pelataran parkir utama. 2 anggota Propam turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang. Rara melangkah keluar dengan busana sederhana, jeans hitam, kemeja putih, dan rambut dikuncir kuda. Tak ada riasan wajah, tapi sorot matanya tajam. Beberapa wartawan segera mengambil gambar, sebagian lainnya memanggil-manggil namanya. Mbak Rara, apakah benar Anda menghajar polisi karena dipalak 5 juta? Mbak,
Apakah Anda dilindungi si Basurya atau pihak militer? Apakah Anda akan ditahan? Rara tak menjawab satupun. Ia hanya tersenyum tipis, lalu masuk ke gedung dengan pengawalan ketat. Di dalam ruangan pemeriksaan khusus, telah menunggu beberapa pejabat penting. Termasuk diantaranya perwakilan dari Divisi Propam, Bidang Hukum Polda Jatim, serta Wakil Ketua Ombudsman Daerah yang diundang untuk menjamin transparansi. Tak lama, datang pula seorang perwira menengah dari TNI Mayor Wahyu, yang hadir atas nama koordinasi antar institusi. Terima kasih sudah hadir, Rara, ujar Kombes Aditya, salah satu penyidik utama. Kami ingin mendengar langsung dari Anda, apa sebenarnya yang terjadi di malam itu? Rara menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan tenang namun tegas. Saya memang sedang tugas luar membawa muatan dari Surabaya ke Pelabuhan Tanjung Perak. Saat hendak masuk ke jalur distribusi, saya dihentikan oleh 3 polisi yang berdiri tanpa rambu razia. Mereka meminta saya turun dan langsung menanyakan STNK dan SIM. Saya berikan semuanya. Tapi mereka bilang saya melanggar aturan distribusi baru dan harus diselesaikan di tempat dengan membayar 5 juta rupiah. Beberapa pejabat mulai mengangguk-angguk. Rara melanjutkan, saya menolak karena tahu tidak ada aturan seperti itu. Tapi mereka mulai mengintimidasi. Salah satu dari mereka, yang belakangan saya tahu bernama Ibda Sugondo, menarik lengan saya dan mendorong saya ke arah belakang truk. Saat itulah naluri saya bekerja. Saya bukan cari masalah, tapi saya juga bukan boneka yang bisa dipermainkan. Jadi Anda memutuskan melawan? Tanya Kombes Aditya. Saya hanya membela diri. Mereka bertiga mengelilingi saya. Salah satu sempat mencoba menyentuh ponsel saya saat saya ingin merekam. Yang lain mencoba membekuk saya. Saat itulah saya melumpuhkan mereka. Semua gerakan itu refleks. Saya dilatih untuk menghadapi situasi seperti itu. Ruangan kembali hening. Mayor Wahyu, perwira TNI yang hadir, lalu bertanya dengan suara dalam. Rara, kamu masih aktif dalam komunitas bela negara, bukan? Betul, Pak. Saya masih tercatat sebagai mentor bela diri dan logistik lapangan untuk kader-kader muda. Tapi saya bukan anggota TNI atau polisi. Kepala Ombudsman Daerah lalu membuka catatannya. Kami sudah menerima 7 laporan dari sopir truk lain tentang razia ilegal di titik yang sama. Tapi belum ada yang berani buka suara karena takut. Kasus Rara ini membuka tabir yang selama ini ditutup rapat. Beberapa jam kemudian, hasil rapat internal pun diumumkan. Ketiga polisi yang terlibat resmi dicopot dari jabatannya sementara dan akan menjalani sidang etik. Sementara itu, Rara dinyatakan tidak bersalah dan justru dianggap telah membantu membongkar jaringan pemalakan berkedok razia. Namun keputusan ini tak membuat semua pihak puas. Beberapa oknum di dalam institusi mulai merasa terusik. Rara mulai menerima pesan-pesan intimidasi tak dikenal. Ada yang menelpon rumahnya tengah malam, ada yang mengawasi warung ibunya dari kejauhan. Tapi Rara tidak gentar. Ia tahu, setelah ini bukan hanya hukum yang bicara, tapi juga keberanian untuk menyingkap busuknya oknum berseragam. Pihak si Basurya bahkan menugaskan 1 pengacara khusus dan 2 petugas keamanan untuk menjaga Rara selama beberapa pekan ke depan. Mereka sadar, kasus ini bisa menjadi bola liar jika tak diawasi. Di malam harinya, Rara menulis di buku catatannya. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tidak akan diam saat kebenaran diinjak-injak. Ini belum selesai. Hari demi hari berlalu, dan kasus Rara Amelia semakin menyita perhatian publik. Dari sosial media hingga stasiun televisi nasional, berita tentang gadis sopir truk si Basurya yang menghabisi 3 polisi arogan menjadi topik yang tak kunjung padam. Namun, di balik semua sorotan itu, tekanan terhadap Rara justru semakin menguat. Beberapa malam terakhir, motor tanpa plat nomor kerap berhenti di depan rumahnya, lalu pergi tanpa jejak. Ibunya, Bu Rukiah, bahkan sempat didatangi 2 pria berbadan kekar yang mengaku utusan dari pihak dalam dan menyarankan agar Rara diam saja. Kamu anak gadis, nak. Sudahi saja ini semua, ucap ibunya dengan mata berkaca, tapi Rara hanya menggeleng. Kalau aku diam, mereka akan terus merasa berkuasa. Hari ini aku korbannya, besok mungkin anak orang lain. Sementara itu, di internal kepolisian, situasi mulai memanas. Penyidikan yang dilakukan oleh Divisi Propam berhasil membongkar jaringan kecil razia palsu yang melibatkan lebih dari 11 oknum polisi dari beberapa polsek sekitar Surabaya. Mereka telah lama menjadikan jalur logistik sebagai ladang uang haram, dengan dalih pengamanan distribusi.
Dan siapa sangka, nama besar pun ikut terseret. Seorang perwira menengah berinisial AKBPR, terbukti melindungi praktik ini demi mendapatkan setoran bulanan. Bahkan ada bukti transfer uang tunai dan rekaman percakapan yang menunjukkan keterlibatan langsungnya. Ketika rekaman itu ditayangkan secara terbatas dalam sidang etik, seluruh ruangan mendadak hening. AKBPR hanya bisa tertunduk. Saya tidak menyangka, hanya karena satu gadis sopir truk, semuanya terbongkar, bisik salah satu anggota tim penyidik pihak Sibasurya, perusahaan tempat Rara bekerja, mengambil sikap tegas. Dalam konferensi pers terbuka, Direktur Utama Sibasurya menyatakan, "Kami berdiri di belakang Rara Amelia. Dia bukan hanya sopir kami, tapi simbol perjuangan melawan kebusukan oknum di lapangan. Kami minta kepolisian menindak tegas semua pelaku." Dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Komunitas sopir truk dari berbagai daerah menggelar konvoi solidaritas. LSM Anti Korupsi memberikan penghargaan khusus kepada Rara. Bahkan Komnas HAM turun tangan dan menyebut kasus ini sebagai contoh nyata penyalahgunaan wewenang di tingkat akar rumput. Namun, ancaman masih menghantui malam itu, ketika Rara hendak pulang ke rumah dari posko hukum LPSK, sebuah motor mendekat dengan kecepatan tinggi dan melempar botol kaca berisi cairan ke arah mobil yang ditumpanginya. Untung saja, sopir pengawal yang siaga berhasil membanting setir hingga botol itu hanya menghantam trotoar. Botol pecah dengan suara menggelegar, dan baunya menyengat. Molotov, serangan itu membuktikan bahwa ada pihak-pihak yang tak rela kebenaran terbuka. Keesokan harinya, Polda Jatim bersama TNI dan Kementerian Dalam Negeri menggelar konferensi pers gabungan. Suasana sangat formal, dengan puluhan media hadir. Kapolda Jatim, Irjen Bagus Suryanto, berbicara tegas. "Kami tidak akan toleransi terhadap oknum yang mencoreng nama institusi. Seluruh pelaku sudah ditangkap, dan akan diproses pidana, bukan hanya etik. Dan untuk saudari Rara Amelia, kami menyampaikan permintaan maaf institusi yang sebesar-besarnya." Rara yang hadir dalam acara itu tampak terkejut. Ia tak menyangka institusi sebesar itu mau mengakui kesalahan secara terbuka. Ketika diminta naik ke podium, ia berkata, "Saya hanya gadis sopir truk. Tapi saya tahu bedanya antara benar dan salah. Jika negara mau lebih baik, maka semua warga harus berani berdiri untuk kebenaran, meski sendirian." Tepuk tangan membahana. Beberapa polisi muda bahkan terlihat menitikkan air mata. Bagi banyak orang, hari itu menjadi momen bersejarah, bukan karena pidatonya, tapi karena keberanian satu orang bisa mengguncang sistem. Epilog, 3 bulan kemudian, Rara mendapat penghargaan dari Presiden sebagai pelopor anti korupsi lapangan. Ia menolak menjadi pegawai negeri seperti yang ditawarkan, dan memilih tetap menjadi sopir truk. "Di jalan, aku menemukan banyak hal. Dan aku tahu, perjuangan belum selesai." Di balik kemudi truk Sibasurya, dengan lagu dangdut mengalun pelan, Rara kembali menelusuri jalan-jalan panjang Indonesia. Tapi kali ini, dengan sorotan penuh rasa hormat dari siapapun yang melihatnya. Sebuah jalanan sepi di malam hari, dengan truk besar bertuliskan, "Sibasurya," berhenti di sisi jalan. Di depannya, 3 polisi berseragam terlihat marah, salah satunya menunjuk-nunjuk ke arah seorang gadis muda berpakaian sopir truk, mengenakan kaos panjang, celana jeans, dan jaket lusuh. Gadis itu, Rara, berdiri tegak, tatapannya tajam dan tak gentar. Di tangannya masih tergenggam kunci truk. Salah satu polisi terkapar di tanah, seragamnya kotor, ekspresi syok. Sekeliling mereka mulai ramai warga yang merekam dengan HP. Lampu jalan menyala remang, menambah kesan dramatis dan menegangkan. Di kejauhan, terlihat mobil pomad dan iring-iringan kendaraan resmi datang. Prompt ini cocok untuk ilustrasi, thumbnail video, atau lukisan digital bertema perlawanan rakyat kecil melawan penindasan kekuasaan. Jika kamu ingin versi lebih sinematik, poster, atau suasana tertentu, senja, hujan, DLL, aku bisa bantu modifikasi.